Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kuasa dan kehendaknya alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan umur disertai dengan sehat dan kekuatan sehingga bisa berdiri tegak di lapangan SMK Pasuruan ini untuk melaksanakan rutinitas kita yakni upacara penaikan bendera. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak hanya sebatas upacara seremonial rutinitas, tetapi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad dan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada seluruh umat yang senantiasa mengikuti jejak langkah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan konsistensi, istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, syukur atas segala nikmat dan senantiasa sabar dalam menerima setiap ujian dan cobaan. Sehingga dengan kita berproses meniti kehidupan yang singkat ini dengan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu akan kita bawa sampai akhir hayat kita nanti, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada saat ini saya diamanahi untuk menyampaikan sebuah amanat dengan tema jujur dan amanah. Jujur adalah satu katanya, sekatanya, ucapan, sikap dan perbuatan. Jujur adalah ucapan, sikap dan perbuatan yang senantiasa seiring, selaras dan berkesinambungan. Jujur adalah sikap, ucapan, perbuatan yang dapat mendapatkan simpati dan empati dari makhluk dunia dan juga makhluk langit. Dan jujur merupakan sifat yang dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mendorong kita semuanya, mengarahkan kita semua dalam jurang keselamatan. Sifat jujur ini sangat dianjurkan untuk kita lakukan bersama-sama sesuai dengan posisi kita masing-masing, baik sebagai pelajar, peserta didik, maupun sebagai pengajar, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Karena Rasulullah SAW pun memiliki sifat jujur. Dengan sifat jujur itulah maka keberkahan dan rahmat dulu sampai saat ini bahkan ila yaumil qiyamah dapat dirasakan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk memiliki sifat jujur. Karena apa? Inna sidqa yahdi ilal birri. Karena jujur itu akan menunjukkan, mengarahkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada kita pada surga, tempat keselamatan. Contoh sederhana saja, sifat jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian sebagai peserta didik, suatu saat katakanlah si Budi jajan ke kantin, dia mengambil minuman, mengambil makanan, sehingga ditaksir oleh penjaga kantin bahwa jumlah makanan barang yang diambilnya itu Rp10.000. Tapi karena si Budi pada saat itu tergesa-gesa, karena sebentar lagi apel sore akan segera dimulai,
maka tanpa ia sadar ia merogoh kocek dalam kantongnya itu, mengeluarkan uang 2.000 rupiah tanpa ia sadari. Begitu juga dengan penjaga kantin, karena ketelodarannya dia tidak melihat kalau itu uang nilainya itu 2.000 rupiah dan kurang sebenarnya. Maka singkat cerita, Bodi ini meninggalkan kantin dan mengikuti upacara atau apel sore seperti biasa. Selesai apel sore, dia merogoh kantongnya lagi. Ternyata yang tadinya di kantongnya itu terdapat uang 2.000 rupiah dan 10.000 rupiah, yang tertinggal 10.000 rupiah. Si Budi akhirnya berpikir, oh, kenapa di kantong saya masih terdapat 10.000 rupiah? Berarti saya salah menyerahkan atau membayar ke penjaga kantin. Dengan sifat kejujurannya, maka si Budi pun mendatangi kantin kembali dan mengklarifikasi kepada penjaga kantin. Padahal penjaga kantin itu sendiri dia tidak sadar kalau si Budi itu melakukan kesalahan. Akan tetapi si Budi dengan kejujurannya, baik hatinya, dia mengklarifikasi. Teteh, mohon maaf, tadi teh saya teh ambil barangnya 10.000 rupiah kan, dan saya menyerahkan uang salah, ternyata 2.000 rupiah. Apunten bisa tetehnya, nih saya bayar 10.000 rupiah, dan itu saya tarik kembali uang 2.000 rupiah. Ini merupakan cerminan daripada sifat jujur yang harus kita miliki. Sampai sesederhana itu, sifat jujur itu akan bisa kita realisasikan, harus bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu akan menyelamatkan si Budi untuk kedepannya. Atau contoh sederhana lain yang sering terjadi, sering kali kalian tidak hadir ke sekolah, berangkat ke sekolah dengan alasan sakit. Bahkan ada yang mengatakan sakit tipes. Akan tetapi 1 hari 2 hari terlihat oleh teman yang lain dia sedang motor-motoran San Mori bejaan. San Mori itu kan San Timur nih, minggu pagi motor-motoran. Masa iya orang yang sedang sakit tipes bisa melakukan motor-motoran? Artinya dia berbohong. Artinya dia berbohong. Maka orang yang seperti itu tidak akan mendapat kepercayaan lagi, karena dia sudah tidak jujur. Ketika dia suatu saat sakit beneran, bukan sakitan, bahkan menginformasikan surat dan lain sebagainya, informasi lewat WA, maka kami tidak akan mudah percaya semudah itu, karena sudah belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang kejujuran. Makanya jujur adalah sifat yang sangat dianjurkan, karena itu menunjukkan pada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan pada keselamatan, pada surga. Sebaliknya, kizbu, ya umul kadiban, takutlah kalian pada bohong. Innal kadiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya bohong itu akan mengarahkan kita pada keracunan. Wa innal fujura yahdi ilal nar, dan keracunan itu akan mengarahkan pada kita pada jurang kehinaan, neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sedikit pun jangan pernah kita berbuat bohong pada diri sendiri, kepada orang lain, apalagi kepada orang tua. Itu hakikatnya kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian ditanya pas masuk di jam setelah zuhur, apakah kalian sholat zuhur? Sudah, Pak. Kita percaya, apalagi perempuan. Perempuan
apakah saya lagi dapat? Sangat sulit untuk bisa membuktikan. Tapi kita percaya. Dan yang maha tahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita sendiri. Tapi kita harus sadar bahwa sesuatu yang kita ucapkan, sesuatu yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Yang kedua adalah amanah. Amanah adalah bisa dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sifat amanah yang dapat dipercaya. Tidak pernah Rasulullah mengecewakan umatnya, sehingga dengan dakwah 23 tahun, 13 di Mekah dan 10 tahun di Madinah, maka dakwahnya menyebar luas seantero jagat sampai terasa saat ini oleh kita. Jasa siapa kita bisa mengenal sholat? Jasa siapa kita bisa mengenal antara hak dan batil? Jasa siapa, perjuangan siapa kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram? Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat amanahnya, dengan sifat kejujurannya, dapat dipercayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, sampai pada saat ini para alim ulama, para kiai, para ustadz di kampung-kampung halaman kita. Anak sekalian yang membanggakan, maka sifat jujur dan amanah ini harus menjadi sebuah kebiasaan, sehingga kebiasaan itu akan berubah menjadi sebuah karakter yang tidak bisa terpisahkan. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, tetap kita berusaha untuk jujur dan amanah. Jika kita kehilangan harta, maka harta bisa dicari. Kita kehilangan atau lupa akan ilmu, ilmu bisa kita pelajari kembali. Tetapi jika kita kehilangan kepercayaan, maka kemana tidak kita cari? Terus sekalian, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak pun sama, masih berproses untuk bisa senantiasa jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas doakan oleh semuanya. Mudah-mudahan saya bisa konsisten. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.